Halo brother, selamat pagi, siang, sore, malam, dini hari, jam berapapun di tempat kalian. Dan yang baru bergabung di channel ini, selamat datang di Berisi Film, tempat kamu nonton sinema tanpa boros kuota. Kali ini kita bakal ngebahas kelanjutan dari drama penuh gaya, tajir melintir, dan bumbu-bumbu dendam. Bayangin, lo Kismin sekolah di tempat anak-anak sultan, terus lo malah ngelawan ratu geng di sana. Musim pertama udah kayak roller coaster gitu, tapi di season kedua ini semua jadi makin panas. Ya udah, jangan banyak cincong lagi, ini dia Beach X Witch. Why? Di awal film, kita disuguhkan percakapan antara Siun dan Hain. 야, 우신. 진짜 제발 부탁이야. 그 영상 퍼지면 나 죽어. 그래? 시간 없다. 12시까지 안 오면 이 영상은 첫 번째로 퍼지는 거야. Tapi hasilnya, Siun malah terjun bebas dari atas gedung. Siapa yang dorong? Serius banget dong. Siun langsung meninggoy di tempat. Hain terkejut melihat Siun sudah terkapar, bersimbah darah, karena di tempat yang sama ini kali keduanya ia melihat orang terjun bebas. Dan Hain mencari ponselnya Siun juga hilang. Polisi datang dan membawa jasad Siun. Lalu keesokan harinya mereka bersih-bersih darah di jalan. Karena sudah meninggal, nama Siun langsung dicoret dari daftar Black Club di sekolah. Sekolah dan polisi mulai nyari siapa pelaku pembunuhan ini. Direktur sekolah bilang dia nggak akan menoleransi siapapun pelakunya demi menjaga reputasi sekolah dong. Gengsi sekolah malmanya tuh ayanu bunuh diri. Tiba-tiba pelajaran sekolah dihentikan. Polisi datang buat interogasi, dan yang diinterogasi cuma satu orang, yaitu Hain. Soalnya dia satu-satunya orang yang ada di tempat kejadian saat Siun tewas. Waktu dibawa ke kantor polisi, Hain teringat masa-masa kelamnya. Dulu dia pernah dipermalukan. Dia berani dibayar 5 juta won buat telanjang di depan di Dongmin. Dan ternyata suara di awal film itu adalah rekaman percakapan terakhir Siun sebelum meninggal. Polisi curiga karena Hain datang ke sekolah tengah malam. Katanya Siun ngancem bakal sebarin video kalau Kim Hain gak datang. Tapi begitu Hain datang, Siun malah jatuh. Minyulhi dan Jena, dua siswi lain, sedang bergosip soal kematian Siun dan percaya bahwa Kim Hain lah pelakunya. Tapi keluarga Siun minta kasus ini ditutup saja, anggap kasus bunuh diri. Mereka nggak mau memperpanjang masalah. Ini katanya kasus bunuh diri kedua tahun ini. Di rumah orang tua Kim Hain panik. Mereka lagi negosiasi sama pengacara. Soalnya biaya pengacara mahal cuy. Tapi demi masa depan anak, ya dijabanin juga tah. Itu kolot mah kabudak najan teboga gitu. Sekarang nama Hain terkenal di sekolah, bukan karena prestasi, tapi karena jadi tersangka pembunuhan. Malah bukunya dikasih cacing Alaska. Ada juga yang nyayat lehernya, walau nggak parah. Bahkan setelah balik dari kamar mandi, geng cowok-cowok masih aja ngebully dia. Karena udah nggak kuat, Kim ngamuk, bawa-bawa nama orang tua, terus mukul kepala bosok sampai meringis. Tapi malah Kim yang dianggap gila. Dengan alat pemadam kebakaran, dia semprot balik pembulinya. Aksi heroik tapi tragis, dikejar dong dia sampai keluar sekolah. Muncul cowok misterius yang suka berhenti di tengah jalan. Dia nawarin tumpangan, namanya Lee Sarang, adiknya Lee Somang. Nah, ngomong-ngomong si Somang gak ada nih di episode 2. Somang ini dulunya teman dekatnya sama Kim Hain, tapi tiba-tiba ngilang karena katanya sekolah di luar negeri gitu.
Nah, balik lagi ke Jena. Dari gengnya dia yang paling kaya, bapaknya bos tambang emas. Mas naon lah bebas. Tapi ternyata orang tuanya mau cerai dan bapaknya mau nikah lagi sama guru Jena sendiri. Ada buset lah bay. Jena gak terima tapi malah ditampar. Malamnya berita perceraian mereka udah tersebar ke media sosial. Jena pun panik, mondar-mandir di jalan, nyari taksi buat ke rumah ibunya. Hai-in yang melihat langsung bantuin, bahkan pesenin taksi buat bareng-bareng ke apartemen ibunya Jena. Sampai sana ibunya ternyata udah mabuk berat, minum botol-botol minuman keras dan tupak. Udah kayak orang gak waras lah. Tapi meskipun toksik, Jena tetap sayang. Mereka pun berpelukan. Pesan terakhir dari ibunya, jangan biarkan siapapun merenggut apa yang jadi milikmu. Dalam cuy. Hai-in nunggu di luar, tapi pas Jena keluar, mobil bapaknya udah nongol di depan. Langsung bawa Jena pergi tanpa sepatah kata pun. Hanas mah didagoan merencananya. Keesokan harinya, kabar mengejutkan datang. Ibu Jena sekarang dirawat di rumah sakit jiwa. Konflik makin rumit. Min Yoo Hae ngebahas soal rumor Jena yang katanya menyebarkan aib cowok bernama Woo Jin yang suka tidur sana sini. Jena disidang karena pencemaran nama baik. Jena juga tahu siapa yang mendorong si Eun dari atas gedung, tapi belum dibongkar ke siapa-siapa. Ingat waktu Hai-in mukul kepala Bosyok? Nah, sekarang dia dilaporkan ke sekolah. Si Bosyok playing victim, aduh jalu-jalu. Padahal awalnya dia yang ngebully. Bahkan ayah Kim sampai datang ke sekolah untuk mencabut laporan. Gak mudah dong, karena keluarga Hai-in bukan dari kalangan berada. Ternyata kalau dapat kasus kekerasan di sekolah ini, bakal tercatat selama 6 tahun dan gak bisa ikut ujian kesetaraan. Intinya sih masa depan gelap konon suram. Kim dan ayahnya pun memohon dengan berlutut agar dia gak dikeluarin. Kasian banget. Dan di sini episode 1 pun selesai. Ayah Kim Hai-in sampai harus berlutut kepada ibu Bosyok untuk mencabut laporan kekerasan yang dilakukan Kim Hai-in. Hal itu dilakukan agar nama Hai-in tidak tercatat dalam arsip sekolah. Soalnya catatan seperti itu bisa merusak masa depan setelah lulus. Sementara itu muncul karakter baru. Seorang pria terlihat sedang minum Thai tea di bandara. Lalu dijemput sopir pribadinya. Di perjalanan dia membaca artikel tentang perceraian orang tua Jena yang kini sudah tersebar luas. Alasannya ternyata karena perselingkuhan sang ayah dengan guru sekolah Ha Min Hee. Berita itu viral di internet dan disebarkan oleh akun anonim bernama Anjing Edan. Akun ini membuat pihak sekolah kelabakan. Kepala sekolah sampai meminta seluruh staf untuk menyelidiki siapa sebenarnya Anjing Edan ini. Walau nggak diketahui siapa, si Anjing Edan ini justru seolah-olah menunjukkan simpati pada Jena. Padahal Jena sendiri sudah bikin malu satu sekolah. Nah, guru yang diselingkuhi ayah Jena alias calon ibu barunya sekarang udah tinggal bareng di rumah mereka. Kamar mereka bahkan bersebelahan. Jena yang emosi langsung masuk kamar dan di sisi lain Kim Hai-in masih kepikiran kejadian tadi pagi saat ayahnya harus berlutut di depan kepala sekolah. Dia belum mau pulang, jadi mampir dulu ke kedai kopi temannya. Hai-in cerita ke Sunju soal ancaman dikeluarkan dari sekolah karena kasus kekerasan itu. Tiba-tiba ibu buset Sarang juga datang ke kedai. Dia kasih saran kalau mau lepas dari masalah gabung aja ke Diamond Sea. Itu geng paling elit di sekolah. Anggotanya para penyumbang donasi terbesar. Kaum sultan lah pokoknya nama itu pangbeharna di alam dunia. Kim pun mulai mempertimbangkan saran itu. Dia menelpon Jena buat nanya cara masuk Diamond Sea. Tapi karena sekarang Hai-in statusnya tahanan rumah, satu-satunya cara adalah datengin langsung rumah Jena. Setibanya di sana, Kim menyodorkan penawaran. Kalau Jena bantu masukin dia ke Diamond Sea,
Kim akan kasih kalung milik Min Yul yang katanya spesial banget buat Jenna. Tapi Jenna langsung nolak, dia merasa status sosial mereka terlalu jauh. Menyumbang apa coba? Hutang aku laku, mana tuh duitnya? Waktu Kim Hae-in hendak pulang dan sampai di parkiran, dia melihat calon ibu baru Jenna lagi nelpon seseorang. Dari obrolannya sih kelihatan dia sedang ngobrol mesra dengan selingkuhannya. Hae-in langsung rekam semua percakapan itu. Hanya Hae-in mulai menyusun rencana nih. Sejadi dia pengganti si Eun di Diamond Six. Eun kan udah meninggal gitu. Keesokan harinya, Hae-in berniat menyerahkan rekaman ke Jenna. Tapi pas mau kasih, pria yang kemarin minum Thai tea itu tiba-tiba nimbrung dan so akrab. Gagal deh, rekamannya belum sempat diserahkan. Setelah perceraian orang tuanya, status Jenna di sekolah makin jeblok. Dulu populer, sekarang malah dicuekin. Di tengah situasi ini, Jenna sempat menuduh Min Yul-hee sebagai pelaku percobaan pembunuhan terhadap Dara atau Hae-in yang kini koma di rumah sakit. Hae-in kembali membuka rekaman video yang dia rekam tadi. Dengan kemampuan edit capcutnya, dia berhasil meningkatkan kualitas audionya. Semua jadi lebih jelas. Lalu, Hae-in kembali menemui Jenna untuk memberikan rekaman perselingkuhan calon ibunya. Jenna mendengarkan dan dari suaranya dia langsung tahu itu beneran suara calon ibunya. Malam harinya Jenna tampil cantik. Katanya mau ada rapat keluarga, tapi ternyata itu jebakan. Ayahnya mau jodohin Jenna dengan pria asing. Jenna jelas kesal dong, langsung pergi dari ruang makan. Pria itu bernama Cha Jin-wook. Dan dari gelagatnya kayaknya dia punya niat tersembunyi. Mungkin mau rebut usaha keluarganya Jenna. Di sisi lain, Min Yul-hee mendatangi kepala sekolah dan minta diadakan rapat komite etik. Tujuannya mengeluarkan Jenna dari Diamond Six. Tapi Jenna gak tinggal diam dong, dia balik menyerang Roy. Jenna memberi info bahwa kasus Kim Hae-in bukan bunuh diri, tapi percobaan pembunuhan. Dan pelakunya adalah Min Yul-hee. Kalau ini viral, reputasi sekolah bisa hancur. Kalau sekolah pun mulai khawatir. Tiba-tiba muncul info baru soal kasus si Eun. Keluarganya ternyata sengaja minta kasus itu ditutup diam-diam. Bahkan kasus Kim Hae-in pun diminta diselesaikan secara internal demi menjaga nama baik. Dengan meninggalnya si Eun dan gak adanya Lee So-mang, posisi Diamond Six pun kosong. Yang mengisi posisi itu Cha Jin-wook dan adiknya So-mang, Lee Sarang. Jenna kemudian mengeluarkan satu anggota Diamond Six lainnya, yaitu si Do-eun. Karena nggak sanggup bayar donasi. Soalnya syarat jadi anggota Diamond Six itu harus nyumbang. Mungkin Jenna juga punya maksud tersembunyi supaya Kim Hae-in bisa masuk dan menggantikan posisi itu. Di awal episode 3 kita dikejutkan dengan Kim Hae-in yang tiba-tiba masuk anggota Diamond Six. Anggota para sultan tentunya. Tapi bukan karena keberuntungan atau menang lotre ya, melainkan kekuatan tenaga dalam dari baik Jenna. Berlanjut, kita diperlihatkan Kim Hae-in yang koma sejak season 1 akhirnya menggerakkan jemarinya dan matanya terbuka. Scenes berpindah ke Kim Hae-in yang satu lagi. Diritai Hae-innya waduh. Hae-in yang lain masuk ke ruang Diamond Six, bikin geger seluruh isi ruangan. Yang dimana enggak, dia bukan dari keluarga kaya tapi bisa masuk klub elit itu. Ternyata ini adalah ulah baik Jenna yang menukar rekaman perselingkuhan calon ibunya dengan posisi Do-eun. Do-eun disingkirkan dari kursi 01 dan Hae-in dimasukkan. Pak Bujin sempat protes tapi Do-eun menahannya. Do-eun pun langsung menghadap direktur buat minta penjelasan. Ternyata selama ini dia cuma masuk Diamond Six karena statusnya sebagai pewaris yayasan. Padahal syarat masuk Diamond Six itu donasi besar-besaran. Semua murid langsung nyinyir emang Kim Hae-in mampu bayar. Ternyata Jenna yang bakal bayarin semua atas nama Hae-in. Direktur datang nyelamatin Kim Hae-in dan nunjukin ruang barunya. Hanya Pak Bujin dan Min Yul-hee yang kelihatannya agak sreg.
Kabar keluarnya Doan dari Diamond Six menyebar ke seluruh sekolah. Di kantin semua orang pada bisik-bisik. Doan kini duduk di kursi biasa, bukan meja elit lagi gitu. Rumah seta pasti seta. Sementara itu Kim Hae-in nyobain anggur yang mewah. Pengalaman pertama dong di sekolah. Padahal di pasar gede bagi juga banyak itu anggur gitu mah. Fasilitas Diamond Six bikin Kim Hae-in serasa sultan dadakan. Semua catatan pelanggarannya dihapus. Dia dikasih HP baru, ATM baru, dan bahkan makin dekat sama Lee Sarang. Pulang sekolah diantar terus. Lee Sarang bilang, 오토바이 뒷자리도 누나가 처음인데. anjay, gombal pisan. Keluarga Hae-in bersyukur banget. Gugatan dicabut dan Kim Hae-in sekolah tanpa takut ditendang. Sementara itu Doeun datang ke rumah sakit untuk jenguk Hae-in yang satu lagi. Tapi kamarnya kosong. Susternya bilang, 아, 김민 환자분이요? 퇴원하셨어요. pas Doeun datangi rumahnya, Hae-in malah kayak orang amnesia. Siapa kamu katanya? Duh, menusuk banget. Doeun minta tolong supaya Hae-in bisa pulih dari ingatannya. Keesokan harinya, sekolah geger. Hae-in muncul kayak ngelihat setan. Kim Hae-in udah masuk Diamond Six pun tetap aja diganggu sama emas-emas yang rese. Hae-in yang satunya lagi bingung nanya ke temannya, ternyata kursi kosong waktu dia koma diisi sama Kim Hae-in lewat jalur beasiswa. Kasus Soeun juga akhirnya ditutup dianggap bundir. Ya selesai gitu aja lah. Di lorong sekolah, Hae-in lihat mas-mas yang dulu sering ngebulinya lagi nindas murid lain. Hae-in pun punya rencana. Dia sengaja nabrakin diri ke mas-mas itu sampai minumannya tumpah ke sepatu. Si mas-mas itu mau nyerang, tapi bro, ini Diamond Six. Malah dia yang ditampar sama Hae-in. Hae-in bahkan nyuruh dia bersihin sepatunya. Tapi jangan salah, ini bukan sombong loh. Ada sebab, ada akibat. Hae-in yang hatinya lembut sempat nyesel sih. Tapi kadang korban bully juga harus melawan sih, tong cicing wae. Balik ke Hae-in yang satu lagi. Min Hyul-him marah besar karena Hae-in masih hidup. Ancaman diluncurkan. Kalau dalam seminggu lo gak cabut dari sekolah, gua siksa tiap hari. Entah kenapa marahnya segitunya. Mungkin karena masalah di season 1. Hae-in akhirnya ketemu Hae-in secara langsung. Ternyata Hae-in masih hidup tapi amnesia. Kim Hae-in langsung teringat saat dia nolong Hae-in dan nerima kalung darinya. Sementara itu, Doeun bertemu Hae-in dan janji jaga Hae-in demi masa depan mereka. Oh my god! Jena ajak Kim Hae-in ke butik, disuruh pilih baju. Kim Hae-in kaget lihat harganya. 8 juta won, anjir, sekitar 80 juta di Indonesia mah. Tapi karena udah punya ATM Diamond Six, harga segitu mah receh. Hidupnya berubah drastis cuma karena satu rekaman perselingkuhan. Ya, tempat latihan tembak, Lee Sarang, Pak Ho Jin, dan Cha Jin-wook membahas sekolah yang terlalu berisik. Dalam 1 tahun, ada 2 siswa yang meninggoy. Yang satu bahkan hidup lagi. Dia curiga mereka meninggal di tempat, waktu, dan lokasi yang sama. Masa sih bundir? Tiba-tiba Ho Jin ngejekin Jin-wook karena katanya anak hasil hubungan gelap. Poek. Jin-wook balas, bilang Ho Jin gak bisa nembak. Ujung jari tengah, untung ada si Lee Sarang yang lerai. Tiba-tiba Hae-in merasa ada yang mengawasi. Cewek misterius mengikuti dia. Hae-in ikutin dan dia sampai ke kolam renang. Ternyata Hae-in lagi santai-santai di sana. Ngobrollah mereka. Ternyata mereka punya kesamaan. Sama-sama masuk lewat jalur beasiswa. Hae-in yang katanya amnesia tiba-tiba ingat. Bukankah aku ngasih kalung ini ke kamu waktu aku mau meninggal? Dan episode 3 pun selesai. Masuk ke episode 4. Singkatnya gini, brother. Hae-in marah besar ke Kim Hae-in. Kenapa? Pertama,
Hai-in bisa masuk sekolah karena menempati bangku kosong milik Hai-in. Kedua, saat Hai-in tahu dirinya masih hidup, Kim Hai-in nggak menyapa. Dan yang lebih nyebelin, Kim Hai-in kini jadi anggota Dimensi. Intinya masih request aja mah. Yang mereka berdua gak sadar kejadian itu direkam seseorang. Kim Hai-in membela, katanya dia masuk karena perjuangannya sendiri, bukan numpang popularitas. Hai-in bahkan mengancam akan mengadu ke Min Yul-hye kalau Hai-in cuma pura-pura amnesia. Gak terima dong, Hai-in langsung dorong Kim Hai-in ke kolam renang. Sebelum pergi, Kim Hai-in memperingatkan Hai-in untuk tetap pura-pura amnesia, biar gak ribet lah intinya. Tapi siapa ya yang rekam kejadian itu? Kalau dilihat-lihat kayaknya sih sahat eta HP-na kapal. Di sisi lain, Jin-uk masih terus usaha mengambil hatinya si kulkas Jena. Dingin tapi cantik. Sayangnya usahanya belum membuahkan hasil, tetap dingin. Reputasi Jin-uk mulai terguncang gara-gara isu kelahirannya di luar nikah. Dia dihina oleh sebagian murid. Tapi anehnya banyak cewek justru naksir sama dia. Ya, maklum lah, genetiknya strong gitu. Juga orang lah. Sementara itu, Kim Hai-in kedinginan habis kuku ciprakan. Untung Lisarang datang bawa makanan. Pepe terus bang, mantap. Katanya Kim Hai-in makan kayak belum makan 3 bulan. Ya wajar, makanan mewah gitulah. Siapa yang gak lahap? Oh, mau diberi Bu Oma. Mantap. Lisarang pamit angkat telepon dan Kim Hai-in melihat ada HP mencurigakan di tasnya. Kim Hai-in langsung teringat itu HP yang dulu dipakai buat ngerekam dirinya dalam keadaan telanjang. Wah, jangan-jangan pelakunya si Eun, tapi bukannya dia udah tiada. Misteri makin rumit. Boom, sekolah geger lagi. Foto mesra Min Yul-hye dan Woo Jin tersebar di internet. Langsung jadi bahan di bahan santero sekolah. Sampai-sampai direktur sekolah turun tangan, nyuruh asistennya nutup kasus dan cari si dalang akun anjing edan ini, akun penyebar gosip panas. Lamun di dia malam beturah teh. Kilas balik sedikit. Kenapa bisa ada video Kim Hai-in telanjang? Ternyata waktu pesta kemarin, Kim gak sengaja ngerusak gaun pinjaman seharga 8 juta won. Karena gak bisa ganti, dia harus cari uang pengganti dan ngorbanin harga diri untuk uang itu. Itulah inti nama. Cha Jin-uk datang ngajakin Kim Hai-in dan yang lain ke pesta yang bakal diadain minggu depan. Bah, Jena pasti nolak. 난 파티 별로 흥미 없는데? Belum reda kasus foto muncul lagi. Rekaman suara tawa si Eun tersebar. Padahal dia udah meninggal, makin misterius dong. Woo Jin menemui Hai-in di lab komputer. Katanya cuma nanya apakah Hai-in ingat sesuatu. Padahal kelihatan banget modusnya. Dulu mereka pernah tidur bareng dan sekarang dia kayak ngarep jatah nostalgia ancoy. Kemungkinan besar kejadian itu dilihat oleh Lisarang. Wah, makin mencurigakan si doi. Sementara itu, bos Shock makin menjadi. Pokoknya masih eta tukang bully weh, termasuk Hai-in yang baru bangkit dari koma. Tapi tenang, ada pahlawan bertopeng Kim Hai-in. Langsung ciut lah pokoknya masih eta. Perjalanan pulang, Hai-in lagi nunggu bus dan tiba-tiba Jena yang naik mobil mewah nyuruh asistennya buat belikan gaun mahal dan kirim ke rumah Kim. Juga nih si kulkas dingin. Supaya mendekatkan diri, Do-eun ngajak Hai-in makan malam. Hai-in malah maksa buat diajak ke pesta. Awalnya Do-eun nolak, tapi akhirnya setuju buat jadi pasangan Hai-in di pesta. Di sisi lain, Kim Hai-in juga siap-siap ke pesta. Lagi pilih gaun, ada paket datang gaun mewah dari Jena. Waduh, makin mewah aja hidupnya si tahun nih tak. Malam pesta pun tiba.
Doeun datang bareng Hein. Hein izin ke toilet dulu, lalu Hein datang menghampiri Doeun, mengajak ngobrol dan ajak masuk, tapi Doeun menolak. Di sana Hein dihampiri Wojin. Dia nyinyir bilang Hein gak pantas datang karena Doeun udah bukan anggota Diamond Six karena kasus ayahnya. Bahkan nyuruh Hein pindah sekolah aja. Pesta makin panas. Kim Hae-in masuk ruangan di mana ada Lee Sarang dan Cha Jin-wook. Acara dimulai dan ada sesi dansa. Lee Sarang yang terlalu pede ngajak Kim Hae-in dansa. Lihat deh gayanya dansa, aduh, gila. Tiba-tiba Wojin menyita perhatian, mulai bacot soal Cha Jin-wook anak di luar nikah dan malah menghina ibunya. Jin-wook panas, tapi belum sempat ngamuk lampu sorot menyala. Tada, muncullah sosok elegan. Dia adalah Baek Jena. Dia jalan ke arah Cha Jin-wook dan ngumumin bahwa mereka sudah bertunangan. 소개할게. 내 약혼자. Gila nggak tuh, satu sekolah langsung panik dong. Min Yul-hee makin panas dong. Apalagi pas tahu Kim Hae-in pakai gaun yang sama persis kayak yang dipakai Min Yul-hee, dan dua-duanya dari Baek Jena. Apakah ini semua rencana Baek Jena buat mempermalukan Min Yul-hee? Kita dikasih cuplikan dari episode lalu. Jena datang ke pesta dan ngumumin bahwa dia dan Cha Jin-wook udah tunangan. Padahal di belakang dia terang-terangan bilang dia benci Jin-wook. Lah, bagaimana? Sementara itu Hae-in dan Min Yul-hee tampak seperti kembar Tachibana. Bedanya Min Yul-hee itu sultan sedangkan Hae-in sulit. Aduh. Akibatnya semua tamu pesta langsung record, upload dan kasih caption Passion War. Wanjay. Min Yul-hee ngamuk dong. Dia nuduh Hae-in sengaja mau bikin drama. Dan sebagai klimaks, dia siram Kim Hae-in pakai air bekas muntahan. Kamu gak salah denger, itu air bekas muntahan, bukan air wudhu. Tapi Kim sekarang udah bukan Kim Hae-in yang dulu. Diladenin lah tentangan gelet dia. Dan setelah pukpek, mereka berdua keluar pesta dengan penuh lumpur dan harga diri yang koyak. Setelah itu Lee Sarang ngejar Kim Hae-in. Tapi kata Kim butuh waktu sendiri. Sweetnya Lee Sarang cuma ngasih jasnya sambil bilang biar kamu gak kedinginan. Aduh, cewek mana yang kelepak-kelepak tuh? Tempat Kim Hae-in sadar dia cuma pion di papan catur Jena. Malam itu Jena dan Jin-wook bersekuku tentang apa yang mereka saling rencanakan. Di sekolah, berita hangat di sekolah tentang Min Yul-hee dan Hae-in yang berseteru, dan Baek Jena Jin-wook yang bilang resmi mau tunangan. Dengan berita itu Hae-in jadi obrolan dong, kenapa makhluk Kismin bisa ikut pestanya yang diadakan Jin-wook. Setelah itu Hae-in mulai berubah setelah tahu Doeun bukan lagi anggota Diamond Six. Waduh, cinta emang butuh sosial status ya. Kalau udah bukan sultan ya udah next. Hae-in juga keceplosan cerita kalau dia habis ketemu Wojin. Doeun langsung bete, tapi Hae-in malah cabut. Masalah nih, diajak ngobrol malah jadi ghosting. Hae-in penasaran soal HP si Eun yang tiba-tiba hilang. Ternyata disembunyikan sama Lee Sarang. Alasannya masih belum diketahui dan Hae-in masih pura-pura tidak tahu. Setelah kejadian semalam, Jena dan Jin-wook makin sengaja memperlihatkan kedekatannya, dan itu juga membuat panas Min Yul-hee sampai ngebubulak. Di tempat lain, Min Yul-hee dan Ha Min-hee, calon ibu tirinya Jena, janjian. Mereka bersekutu menyatukan kekuatan untuk menghancurkan Jena. Waduh. Di sekolah, Min Yul-hee ngobrol sama Hae-in. Dia menjelaskan kenapa Doeun dikeluarkan dari Diamond Six dan Hae-in masuk menggantikannya. Itu semua karena Baek Jena. Min Yul-hee melakukan itu supaya Hae-in terpancing dan mau bersekutu dengannya. Tapi belum tahu si Hae-in akan berpihak pada siapa. Tanpa sengaja, setelah ragu-ragu, Kim Hae-in malah ngirim pesan ke Sarang soal HP itu. Karena HP-nya kepencet waktu Jena nongol tiba-tiba. Bisa dihapus deh.
Sonju teman Jena yang punya kedai menyambut dengan hangat karena menurutnya ini hari yang sangat istimewa atas kedatangan seorang sultan. Isi obrolan mereka di sana kira-kira gini. Baek Jena sengaja memberikan baju ke Hein itu supaya Hein merasa setara dengan Min Yoo-hee. Besok adalah jadwal wawancara Hein di sekolah internasional sebagai penerima beasiswa. Sebelum pergi, Jena memberikan kisi-kisi agar lancar saat wawancara dan apa aja yang mesti diomongin. Esok harinya, Kim Hae-in wawancara dan dengan hasil yang baik dan lancar. Hari baik dan hari sial selalu datang tiba-tiba. Setelah keluar di acara wawancara, Hae-in ketemu Bos Yok. Karena tidak ada CCTV, dia pun balas dendam dan langsung nonjok si Hae-in. Buk! Oji, gelote tajalu. Hae-in merintih kesakitan, Bos Yok pun pergi dan kejadian itu dilihat oleh Hae-in sambil tersenyum iblis. Anjir. Di basecamp Diamond Six, Hae-in dihampiri Baek Jena dan dia memberi selamat atas wawancaranya. Hae-in pun menceritakan tentang ponsel Ocean yang ada di tas Lisarang. Dan tanpa disadari, obrolan itu didengar oleh Wojin. Keluarga Baek ngadain makan malam sama Cha Jin-uk dan guru Ha Min-hee yang sebentar lagi bakal jadi ibu tirinya Jena. Obrolannya sih standar, bisnis, keluarga, dan kode keras biar makin akrab. Tapi kemudian Cha Jin-uk dapat email misterius. Isinya video Kim Hae-in dan Hae-in lagi adu gelut di kolam renang. Tak lama dia telepon ayahnya supaya cepet-cepet kawin sama Jena. Karena itu bisa menjadi jalan supaya bisa mengambil semua sahamnya. Tapi yang gak Cha Jin-uk tahu, setelah semua warisan beres, dia bakal dibuang pelan-pelan bak runtah di halaman. Hae-in pulang dan lihat ayahnya cuma makan mie instan, sementara dia bawa makanan mewah sisa ruangan Diamond Six. Kasihlah ke ayahnya, barunya tuh sedih. Sis berpindah ke rumah sakit dan di sana ada Cha Jin-uk. Ibunya bercerita kalau tiap hari dia dikirimin bunga dan ternyata itu dari Cha Jin-uk. Dan untuk pertama kalinya setelah beribuan episode, Jena si kulkas dingin bilang terima kasih. Karena bisa membuat ibunya tersenyum tentunya. Jena minta Cha Jin-uk bantu sambungin dia ke rumah sakit Chasel, milik ayah angkat Cha Jin di Amerika. Di sisi lain, direktur sekolah menghampiri Hae-in dan meminta Hae-in datang setelah ingatannya pulih. Hae-in sendiri kini punya misi merebut posisi Diamond Six dan menggulingkan Kim Hae-in. Waduh, penutupan yang manis dan penuh tanda tanya. Wojin masih asik ngajak para cewek bobo adik. Tapi kali ini dia ketahuan Min Yoo-hee. Dan saat Min Yoo-hee cabut, Jin-uk nyamperin dan bilang, 너 되게 예쁘고 매력적인 거 너만 모르고 있는 거 아니지? Min Yoo-hee langsung ajak Cha Jin pergi ke tempat sepi. Ngapain tuh? Dok, main ludo atau naon lah? Entahlah yang jelas. Kita lihat episode selanjutnya. Di awal episode 6 ini, kita disuguhkan dengan Jena yang tengah berjalan menghampiri sebuah mobil di malam hari. Wih, cewek naon ya. Lalu berpindah ke sebuah klub. Masih dengan Wojin yang memanfaatkan ketenarannya untuk menggoda ciwi-ciwi. Bahkan ngasih destro juga. Yang ditiru ya adik-adik. Di bar yang sama melanjutkan ending dari episode 5. Cha Jin-uk dan Min Yoo-hee sedang berduaan. Hae-in yang kemarin mengirimkan pesan untuk mengajak Lisarang janjian di klub datang bersama Sunju untuk membahas soal HP Ocean yang tiba-tiba ada di tasnya. Namun dia ragu Lisarang akan datang. Karena antriannya sangat panjang, Sunju belaga menerobos dengan gaya tengil. Tapi tetap aja ia disuruh ngantri sama bapak satpam. Tapi Kim Hae-in ingat sesuatu bahwa dia punya kartu sakti. Dengan kartu Diamond Six, Kim dan Sunju diperbolehkan masuk tanpa antri. Masih berharap Lisarang datang, mereka berpencar untuk mencarinya. Tersengaja mata Kim tertuju pada Cha Jin-uk dan Min Yoo-hee yang sedang berduaan. Drama berlanjut ketika Min Yoo-hee dan Cha Jin-uk keluar dari klub.
Dan Wojin juga berada di depan, melihat mereka berdua. Wih, cemburu adanya. Wah. Dan orang yang dinanti pun datang. Lee Sarang masuk ke dalam klub sendirian. Tanpa basa-basi, Hai-in langsung melabrak Lee Sarang. Namun belum sempat klarifikasi, tiba-tiba ada orang tak dikenal menyambar tas Lee Sarang. Pria itu memakai jaket hoodie, jadi wajahnya tidak kelihatan. Lee Sarang langsung mengejarnya keluar bar, disusul Hai-in dan Sunju. Secara kebetulan, pria misterius itu bertabrakan dengan Jena yang baru kembali dari COD-an hasil tes genetik. Lee Sarang terjatuh dan pria misterius itu lolos. Mereka bertiga akhirnya pergi ke minimarket untuk membeli obat karena Hai-in terluka saat mengejar pria itu. Di situ dijelaskan kenapa Lee Sarang punya HP milik Si-eun. Ceritanya, pada malam itu Lee So-mang, kakaknya Lee Sarang, mencoba mencegah Si-eun menyebarkan video Hai-in. Tapi saat dia melihat Si-eun sedang puk-puk dengan seseorang, Si-eun sempat merekam wajah orang itu. Karena itulah Lee Sarang sempat menyimpan HP Si-eun untuk menghapus video tersebut dan melihat siapa lawan debat Si-eun malam itu. Tapi karena HP-nya dikunci, dia tidak bisa membuka dan kini malah dicuri orang. Kemudian diperlihatkan siapa pria misterius itu dan ternyata Wojin. Waduh, dia pernah dengar Kim ngomong kalau Lee Sarang punya HP Si-eun di ruang klub Diamond Sea. Ternyata Wojin lah pelaku yang mendorong Si-eun. Tapi bukan dorong sih, lebih tepatnya mereka rebutan ponsel. Karena di HP itu ada rekaman mesum Wojin. Akhirnya Si-eun kepleset. Dengan mengendalikan CCTV, Hai-in dan Lee Sarang mencari pelaku. Fokus mereka tertuju pada Wojin yang terlihat mencurigakan. Kini HP Si-eun berada di tangan Wojin. Dia menghapus video mesumnya dan bahkan mendapatkan bonus video telanjang Hai-in. Waduh, mau dipakai buat apa ya kira-kira? Buat bahan bacol gitu? Kurang lengkap kalau gak ada berita baru di sekolah. Kini berita trending adalah dugaan narkoboy dari rumah sakit milik ayahnya Jena. Bagaku sih ini ulah si nenek-nenek itu. Dia pasti yang nyebar gosip. Pagi harinya, Wojin menghentikan mobil Min Yul-hye dan memberitahukan bahwa HP Si-eun ada padanya. Di dalamnya ada video Wojin dengan Hai-in. Dia berniat balikan dengan Min Yul dan ingin mulai dari nol. Anjir, jika bensin we. Awalnya Min Yul-hye menolak, tapi Wojin juga menunjukkan video telanjang Hai-in. Tentu tawaran ini menggoda dong, karena mereka berdua musuhan dan bisa buat jadi senjata tentunya. Min Yul-hye mengajak Hai-in bertemu. Tujuannya meminta Hai-in menaruh narkoboy di loker Jena untuk memperkuat gosip. Kalau Hai-in menolak, video dirinya dengan Wojin akan disebar. Terpaksalah Hai-in menurut. Ingat, Hai-in juga anak beasiswa alias anak BPJS. Kalau kena masalah, masa depannya bisa hancur, meledak. Mereka lalu debat soal siapa yang nyebar gosip narkoboy Jena. Min Yul nuduh Kim karena sejak Kim masuk muncul banyak isu untuk menjatuhkan Jena. Jin malah nuduh Jinwoo yang masih misterius keberadaannya. Tapi Jinwoo membela Hai-in. Nah lo, Min Yul-hye kaget dong, perasaan kemarin sekutu. Setelah debat selesai, giliran Wojin ngelabrak Cha Jin-wook. Hanya udah tunangan tapi malah selingkuh dengan Min Yul-hye. Tapi Jinwook gak tinggal diam, dia langsung balas, "Anda juga tiap hari obat bareng ciwi-ciwi random." Waduh, nge-chat wae di situ mah bener. Jadi nggak sampai adu jotos, padahal seru kalau pupok ya. Hai-in akhirnya berhasil menaruh narkoboy di loker milik Jena. Kini Jena jadi sasaran gosip seluruh kelas. Mereka makin yakin bahwa Jena pemakai sesuai berita yang beredar. Mata Hai-in tertuju pada tangan Wojin yang ada bekas luka. Karena Lee Sarang bilang tangan pria misterius pasti terluka setelah ambil tasnya. Itu membuat Hai-in yakin Wojin lah orangnya. Direktur sekolah pun turun tangan setelah ditemukannya narkoboy di loker Jena. Jena harus dites dan dinyatakan bersih.
Tapi tidak semudah itu Mansol. Pasti nenek lampir dan Min Hyul sudah siapkan hasil tes palsu. Mungkin ini cuma dugaanku, tapi jika nama bakal gitu gak sok. Akhirnya Jenna melakukan tes, tinggal nunggu hasilnya. Di dalam kelas Jenna masih jadi topik panas. Satu sisi membela, satu sisi menekan. Tentu ini memperkuat gosip. Hain tertinggal diam, dia membela Jenna dan menyebut bahwa yang terlihat pakai narkoba di klub kemarin adalah Wojin. Dan inilah yang sebenarnya terjadi. Semuanya sudah direncanakan oleh Hamin Hee, si nenek lampir itu. Dia diam-diam menukar pil obat Jenna dengan narkoboy. Tentu saja ketika hasilnya keluar, Jenna dinyatakan positif. Hain menghampiri Min Hyul, menagih janjinya tentunya. Dia sudah melakukan apa yang diminta dan kini Jenna berakhir seperti apa yang diinginkan Min Hyul Hee. Hain meminta agar videonya dihapus sesuai perjanjian awal. Tapi ya namanya juga antagonis gitu ya. Min Hyul menolak menghapusnya, kan goblok. Gak hanya itu, Min Hyul Hee juga berbohong soal akan memasukkan Hain ke Diamond Six. Lalu pergi begitu saja. Hain kemudian mengajak Kim Hae-in untuk bertemu. Tapi saat melewati ruang Diamond Six, dia melihat Cha Jin-wook dan Min Hyul Hee sedang Di situ Min Hyul Hee terus meyakinkan Cha Jin-wook agar melepaskan Jenna dan memilihnya. Di posisi ini juga Jin-wook akhirnya tahu bahwa semua ini adalah ulah Min Hyul Hee dan juga ibu tiri Jenna, yaitu guru Hamin Hee, si nenek lampir. Alasan Hain mengajak Kim Hae-in bertemu adalah untuk mendesaknya agar memberitahukan kepada semua orang bahwa Min Hyul Hee lah yang mendorong Hae-in pada season 1 dengan bukti berupa kalung yang dulu dia berikan kepada Hae-in. Tapi sekarang kalung itu ada di tangan si Jenna, jadi Hae-in belum bisa menyebarkan bukti itu untuk saat ini. Mendengar itu, Hae-in makin marah, apalagi saat tahu Do-eun kini dekat dengan Hae-in. Makin terbakar tuh anak. Akhirnya mereka buat kesepakatan. Hae-in akan melaporkan kalung Min Hyul Hee ke direktur, lalu akan lanjut ke kantor polisi. Jenna berusaha menjelaskan kepada ayahnya bahwa dia hanya mengalami susah tidur dan minum obat tidur milik ibunya. Tapi dia tidak tahu bahwa obat itu sudah ditukar dengan narkoboy oleh si nenek lampir Hamin Hee. Tentu saja ayahnya tidak terima, malah menuduh Jenna sebagai pecandu. Karena berita ini sudah tersebar luas, kantor ayah Jenna dihubungi banyak wartawan untuk meliput kasus ini. Kasus ini berdampak buruk pada Jenna, bahkan semua ATM miliknya diblokir dan tidak bisa digunakan untuk transaksi apalagi ngedepo. Gak hanya berdampak pada Jenna, Jin-wook juga kena imbas. Dia dimarahi habis-habisan oleh ayahnya. Tapi Cha Jin-wook meyakinkan bahwa pertunangannya akan tetap dilanjutkan dan urusan Jenna akan segera diselesaikan. Soalnya kalau tidak, ayahnya mengancam dia takkan bisa bertemu ibunya selamanya. Ayah Jin-wook, Direktur Cho, bertemu dengan ayah Jenna. Dari perbincangan mereka, kesimpulannya adalah: pertama, pihak sekolah sudah menyewa pengacara karena Jenna melakukannya tanpa sadar. Itu akan jadi bahan pertimbangan. Yang kedua, pertunangan akan tetap dilakukan, bahkan saham rumah sakit akan dijual ke pihak Cha Jin-wook dengan alasan untuk masa depan pernikahan mereka. Dari situ raut wajah ayah Jenna mulai berubah. Licik juga ternyata ya. Nggak tahu disepakati atau enggak, soalnya ayah Jenna nggak ngomong apa-apa. Tapi yang pasti pertunangan akan dilaksanakan sesuai rencana. Jenna yang kebingungan akhirnya datang ke rumah Kim Hae-in untuk numpang. Ini posisinya lebih gembel sih dari Kim. Untuk malam itu, Jenna minta izin menginap di rumah Hae-in. Disambut hangat oleh ayah Hae-in. Bahkan diberi stroberi, buah yang sangat mahal bagi keluarga ini. Tapi malam ini istimewa karena kedatangan Jenna. Jujur aja ya, Jenna cantik banget tuh, anjir. Lagi tapi bukan nama. Melihat Jenna kelaparan, Hae-in berniat membuatkan mie. Tapi karena habis, dia keluar rumah untuk beli mie dulu. Hae-in tidak sadar bahwa dirinya diikuti oleh seorang pria berjaket hitam. Pria itu membawa pisau dan hampir menusuk Kim.
Namun tiba-tiba Lee Sarang muncul dan mendorong pria itu. Ternyata dia adalah si bosok Dewai, si mas-mas di kelas yang suka ngebully Hai-in. Ini serius ya, hampir dibunuh pakai palu loh, tapi kok nggak dilaporin ke polisi. Ternyata Lee Sarang sudah lama curiga karena saat mengantar Hai-in dia selalu melihat bosok menguntit. Makanya dia diam-diam juga mengawasi Hai-in. Terus pisan, sarang manuk kita. Mie pun selesai dimasak, Jenna lahap menyantapnya, ya jelas aku lapar cuy. Saat Hai-in merasa insecure dengan ekonominya, Jenna memberinya wejangan. Katanya mau miskin mau kaya semua itu sama, tetap bisa modar. Dari luar orang kaya kelihatannya hidup mewah, tapi mereka juga bisa kesepian. Mereka juga makan, juga ke toilet, juga makan Indomie. Jadi jangan inspektur ya. Hai-in kemudian memberitahu bahwa siang tadi dia melihat Min Yul-hye dan Cha Jin-uk berciuman di ruangan Diamond-sik. Walaupun bilang bodoh amat, Jenna tetap ada rasa cemburu dan ngahuleng. Min Yul-hye bahkan bilang kalau dia akan bertunangan dengan Cha Jin-uk, bukan dengan Woo-jin. Untuk meyakinkan ibunya, dia bilang grup medis lebih menarik dibanding hotel. Dalam perjalanan ke sekolah, Hai-in memberitahu Jenna bahwa dia menduga Woo-jin adalah pria berhoodie hitam yang mengambil HP milik Si-eun. Namun mereka berdua berpisah karena Jenna ada urusan lain. Selama ini dia selalu di dalam mobil dan tak pernah kedinginan, jadi dia tak terbiasa pakai jaket tebal. Hai-in pun menawarkan jaketnya agar dipakai Jenna, dengan catatan nanti dikembalikan. Jaket murah wahnya. Ternyata tujuan Jenna adalah rumah sakit tempat ibunya dirawat. Meski berita tentang narkoboy sudah menyebar, naluri sang ibu tidak percaya bahwa Jenna terlibat. Jenna pun meminta agar bisa menginap semalam bersama ibunya. Pagi-pagi buta, mobil nenek lampir Ha-min-hee dihentikan oleh Cha Jin-uk. Ternyata sekretaris Hong adalah mata-mata dari Cha Jin-uk. Dia yang mengganti pil Jenna dengan narkoboy atas perintah nenek lampir dengan imbalan duit. Saat mereka COD, sekretaris Hong diam-diam merekam pembicaraan itu. Rekaman itulah yang kini dipegang Jin-uk. Cha Jin-uk meminta guru Ha-min-hee menghapus semua kasus narkoboy Jenna, dan sebagai gantinya dia akan menghapus rekaman tersebut karena kasus ini sangat buruk bagi rumah sakit dan citra medis. Jika tidak, Jin-uk mengancam akan menggunakan pengakuan dari sekretaris Hong. Hukumannya maksimal hanya 3 tahun penjara. Masih dalam rutinitas, Jin-uk mengunjungi rumah sakit tempat ibu Jenna dirawat, membawa bunga demi mengambil hati calon mertua. Bosok sepertinya nggak terjadi apa-apa, kembali ke sekolah dengan gaya belagu. Sumpah ini anjir jelema. Ternyata ini bagian dari rencana Hai-in dan Lee Sarang. Mereka mengaku sebagai si anjing bulldog, lalu mengirim pesan dari nomor tak dikenal ke Woo-jin. Intinya mereka tahu bahwa Woo-jin lah yang mengambil HP Si-eun dan mengajaknya bertemu. Sesuai prediksi, Woo-jin pun datang. Namun saat Hai-in menunggu di lokasi, dia menerima pesan dari Min Yul-hye. Isinya adalah video telanjang dirinya. Min Yul-hye mengancam akan menyebar video itu kalau Hai-in tidak menjadi peliharaannya. Pertemuan Kim Hai-in dengan Woo-jin pun harus dibatalkan karena ancaman pesan dari Min Yul-hye. Hai-in langsung lari dari tempat perjanjian menuju ke rumah Min Yul. Tapi ya bangunan segede gaban gitu, gimana denger. Hai-in yang putus asa akhirnya pulang. Saat melewati jembatan, terlintas di pikirannya untuk ngegojleng. Anjir, ulah. Sementara itu, di kediaman Min Yul-hye, ibunya mengabarkan bahwa sekretaris Hong telah mengakui bahwa dialah yang menukar obat tidur milik Jenna. Dan itu artinya Jenna kini terbebas dari semua tuduhan. Tentu saja hal ini membuat misi Min Yul-hye untuk mendekati Cha Jin-uk gagal. Ibunya menyarankan agar Min Yul-hye minta maaf kepada Woo-jin agar bisa diterima kembali sebagai pacar Woo-jin. Jin-uk pun senang, Jenna juga bahagia, sementara Woo-jin dan Min Yul cemberut di kelas. Jenna menanyakan kabar Hai-in karena hari ini Hai-in tidak masuk sekolah. Jin-uk pun memberi selamat kepada Jenna. Jenna tahu bahwa pengakuan sekretaris Hong adalah hasil ulah Cha Jin-uk, dan karena itu hubungan mereka pun membaik.
Hain yang sedang terpuruk dihampiri oleh Lee Sarang. Dia sudah menghubungi Kim berkali-kali tapi tak diangkat karena khawatir Hain melakukan hal aneh-aneh. Dia mencarinya sampai ketemu. Cocok nggak sih mereka? Cocok lah ya. Mereka pun makan bersama. Di sisi lain, Hain sebenarnya udah nggak mau berhubungan lagi dengan Doeun. Tapi karena Doeun masih menyukai Hain, dia tetap menunggu Hain mau balikan. Dalam pertemuan mereka, Hain memberitahu bahwa yang mendorongnya dari atap di season 1 adalah Min Yul-hee. Ekspresinya kaget dong, Doeun. Agak kurang natural sih, tapi ya sudahlah, terlihat kaget lah pokoknya. Karena Jenna sudah bebas dari tuduhan narkoboy, pihak sekolah akhirnya meminta maaf atas hal itu dan menawarkan agar pertunangan Jenna dan Cha Jin-wook tetap dilanjutkan. Pertunangan itu akan digelar pada perayaan ulang tahun sekolah ke-30. Apalagi ayah Jenna adalah alumni sekolah itu juga. Mereka pun bersulang sebagai tanda setuju. Hojin menceritakan soal pesan dari anjing hidung itu yang tahu bahwa dialah yang memegang ponsel milik si Eun. Tapi sebenarnya itu bukan pesan asli dari si anjing hitam sih, melainkan Hain yang mengirimnya. Mengatasnamakan anjing hitam untuk meminta ponsel si Eun. Min Yul-hee yang masih butuh ponsel itu tentu nggak mau ngasih sih. Dia balik memojokkan Hojin, mempertanyakan kenapa dia begitu terobsesi dengan ponsel si Eun. Dan mulai curiga bahwa ponsel itu menyimpan bukti kalau Hojin lah yang sebenarnya mendorong si Eun. Kita mulai diberi gambaran soal siapa sosok anjing hitam. Sosok misterius ini punya semua informasi orang-orang di sekolah dan suka menyebar konten kontroversial. Tapi sampai sekarang belum diketahui siapa sebenarnya orang di balik identitas ini. Gosip pagi hari dari anjing hitam bikin satu sekolah geger. Katanya pelaku yang mendorong si Eun adalah salah satu anggota dari Diamond Six. Gara-gara cerita Hojin, Min Yul mulai mengecek CCTV. Dia melihat siapa yang mengajak Hojin ketemuan sebagai si anjing hidung. Dan dari rekaman itu terlihat sosok Hain. Min Yul-hee langsung menyimpulkan bahwa Kim Hain adalah si anjing edan. Rekaman itu lalu dijadikan bukti bahwa Kim Hain adalah dalangnya. Jadi kemarin Hojin diajak ketemuan oleh anjing hitam dan wajahnya Kim yang terekam di CCTV sesimpel itu sih dramanya. Tapi Hain bodo amat, yang penting baginya sekarang adalah ponsel si Eun karena di sana ada videonya. Ini semua permainan Min Yul-hee sih. Selanjutnya pada acara pertunangan Jenna dan Cha Jin-wook di ulang tahun sekolah, Hain diminta untuk bersaksi bahwa Jenna lah yang mendorong Hain. Kalau enggak, videonya akan disebar. Hain lalu menceritakan semuanya kepada Lee Sarang bahwa Min Yul-hee punya videonya dan juga bukti bahwa dirinya adalah si Black Dog. Perseteruan antara Jenna dan Min Yul-hee makin memanas. Kini gosip soal pembunuhan di Diamond Six sudah menyebar ke seluruh sekolah. Jenna tersenyum karena yakin Min Yul-hee akan segera ditangkap. Tapi yang tidak dia tahu, Min Yul-hee jauh lebih licik dari yang dia bayangkan. Dia tidak tahu bahwa acara pertunangannya bisa jadi akan berubah menjadi kuburannya sendiri. Min Yul-hee bahkan berjanji akan membuat Jenna jatuh sedalam-dalamnya, sedendam itulah pokoknya dia ke Jenna. Kembali ke Hain. Bukan cuma dia yang diancam, Min Yul-hee juga mengancam agar menyakiti ayah Kim Hain jika dia tidak segera membuat keputusan. Dan ya benar, Cha Jin-wook ternyata adalah sosok di balik si anjing hitam. Tapi satu-satunya yang tahu hanyalah Jenna. Sayangnya Jenna belum mau menceritakan hal itu ke siapapun, termasuk Hain. Padahal Min Yul-hee juga musuh mereka bersama. Doeun menelpon Hain untuk pamit karena dia akan pindah sekolah ke luar negeri. Dia juga bisa merekomendasikan Hain sebagai murid beasiswa dari yayasan keluarganya. Dalam perjalanan pulang, Hain ditarik oleh Hojin. Hojin menyalahkan Hain karena pertunangannya dengan Min Yul-hee dibatalkan. Dan adegannya sumpah ini nggak pantas ditampilin sebetulnya. Anjir, awal ditonjokkan duk. Tega lihatnya juga dipukul, ditendang. Sudah puas, Hain ditinggal begitu saja dalam kondisi tubuh yang lebam-lebam sambil berdarah.
Dengan sempoyongan, dia berjalan pulang dan secara tersengaja berpapasan dengan Kim Hae-in. Kaget dong jelas. Hae-in ingin Woo-jin dan Min Yul-hye mendapatkan balasan atas semua ini. Dia memohon kepada Hae-in untuk bersaksi dengan membawa kalung milik Min Yul-hye. Sampai bersujud-sujud segala. Tapi masalahnya, kalung itu kini ada di tangan Jenna. Hae-in bilang bahwa kalung itu memang sudah bukan miliknya dan dia akan mencari jalan lain. Mendengar itu, Hae-in merasa putus asa dan sisa tenaganya dia melangkah mundur ke belakang dan membiarkan tubuhnya ditabrak truk. Dan episode 8 pun selesai. Pesan terakhir yang diucapkan Hae-in kepada Kim Hae-in adalah untuk mulai bicara jujur. Gak ada lagi kebohongan. Gak ada yang disembunyikan, tapi entah Kim Hae-in bakal nurut atau enggak. Soalnya dari episode 1 saja udah gak pernah jujur kejadian apa-apa dan terus dia yang kena. Do-eun yang curiga semua ini pada Woo-jin langsung melabraknya. Nah gini kan enak, sat-sat gitu langsung tonjok berat. Sekali tonjok langsung cabut. Gak cuma Woo-jin, Do-eun juga langsung nyamperin Min Yul-hye tanpa basa-basi langsung dicekek. Karena dia tahu Min Yul-hye yang dulu pernah mendorong Hae-in. Dan Min Yul kayak nggak punya rasa bersalah, malah ngaku. Tapi dengan entengnya dia bilang nggak menyesal karena sekarang Hae-in udah benar-benar meninggoy. Dan yang kali ini bukan dia pelakunya. Jenna lalu menghampiri Do-eun. Dia merasa bersalah karena telah menyimpan kalung yang bisa dijadikan barang bukti. Tapi malah dikasih ke direktur. Kini Do-eun nggak bisa marah lagi, malah dia menyalahkan dirinya sendiri karena nggak bisa berbuat apa-apa selama ini. Teman-teman sekelas mulai mencurigai Kim Hae-in. Soalnya setiap ada siswa yang tewas pasti ada hubungannya dengan Hae-in. Hae-in lalu mengajak Min Yul untuk bicara. Di situ dia ngaku bahwa tewasnya Hae-in adalah ulah Jenna. Tentu saja itu bukan fakta. Itu hanya akal-akalan Hae-in supaya Min Yul-hye mau menghapus video dari HP-nya. Tapi Min Yul-hye belum puas kalau belum menyebarkan videonya ke media sosial. Sayangnya sekarang videonya sudah nggak di tangannya. Video itu sudah ada di tangan manajer humas medianya. Sekali telepon, video itu bisa langsung terekspos di seluruh dunia. Di episode ini juga akhirnya dijelaskan alasan sebenarnya kenapa Cha Jin-wook pindah ke sekolah itu. Tapi kita juga nggak yakin benar atau enggaknya karena semua karakter di series ini manipulatif. Tujuan Jin-wook adalah menghancurkan grup Medicell dan sekolah juga. Terkait pernikahan, dia juga akan memindahkan saham bangunan Hamyong kepada Jenna. Do-eun terlihat membawa bunga dan merenung di tempat tewasnya Hae-in, yang sebelumnya sudah dihampiri Kim Hae-in. Ada momen kocak sih di sini. Do-eun nyalahin Hae-in karena bisa saja melakukan sesuatu untuk menghentikan Hae-in. Terus Hae-in jawab, "Lalu apa yang harus aku lakukan?" Ya harusnya di TKP waktu episode 8 kemarin. Dia bisa narik Hae-in agar nggak mundur dan ditabrak. Bisa banget coy. Tidak, sutradara tidak mau begitu gitu coy. Sementara itu sang direktur kayak nggak peduli sama sekali dengan kematian Hae-in. Dia malah sibuk mendekorasi ruangan untuk ulang tahun sekolah yang ke-30. Yang sekaligus jadi acara pertunangan Jenna dan Cha Jin-wook. Terkait urusan saham, karena pertunangan akan dilaksanakan, Cha, ayah dari Cha Jin-wook, berhasil mengambil alih saham dari ayah Jenna. Target berikutnya adalah kasus pelecehan seksual dari ayah Jenna yang akan segera diekspos ke media. Ayah Do-eun yang sedang memancing didatangi Do-eun. Tujuannya adalah meminta bantuan karena ada hal penting yang harus dilakukan sang ayah. Tapi belum diketahui apa permintaan sebenarnya dari Do-eun. Hae-in mendatangi ayahnya yang sedang bekerja. Mereka mengobrol di dalam mobil. Hae-in merasa dirinya selalu mengecewakan sang ayah. Tapi ayahnya tetap memberikan dukungan apapun yang terjadi, itulah ayah. Hari yang dinantikan pun tiba. Ulang tahun sekolah sekaligus pertunangan Jenna dan Cha Jin-wook. Jenna tampil cantik dengan gaunnya, didampingi oleh ayah dan nenek lampir yang membawa karangan bunga sebagai ucapan selamat. Lalu dijelaskan bahwa Jenna diam-diam meminta sampel DNA dari anak dalam kandungan guru Hamin-hee untuk dicocokkan dengan DNA ayahnya. Hasilnya nggak cocok. For your information ya, meskipun masih dalam kandungan, tes DNA sudah bisa dilakukan. Jadi anak itu bukan anak dari ayah Jenna. Loh, makan tuh fakta.
Guru Ha Min Hee langsung sujud-sujud minta maaf di depan Jen. Sementara itu, Min Yul memberikan berkas kepada Kim. Isinya menyatakan bahwa Hai In akan menjadi bagian dari tim humas. Tinggal tanda tangan saja, sisanya akan diurus. Tujuan utamanya menjatuhkan Jena dengan cara memfitnah. Jin-wook menelpon ibunya, mengajaknya bertemu di Hong Kong untuk menjalankan rencana mereka bersama. Rencana apa? Belum tahu. Min Yul Hee kemudian mendatangi Cha Jin-wook hanya untuk memastikan apakah dia masih akan lanjut dengan rencananya atau berubah pikiran. Tapi sekarang Min Yul Hee juga sudah tahu bahwa anak guru dari Ha Min Hee bukanlah anak saudara dari ayah Jena. Langsung dong Min Yul Hee menggila. Dia menelepon Kim Hai In dan memerintahkannya untuk menghancurkan Jena. Kalau enggak, videonya akan disebar. Kalau Hai In menolak, maka dia sendiri yang akan dijadikan tersangka atas kematian Hai In dan Oh Si Eun. Gila nggak tuh? Semua ini cuma demi kekuasaan dan status sosial. Berita soal ini juga sampai ke telinga ibu Min Yul Hee. Karena terlalu obsesif dengan Cha Jin-wook, Oh Jin jadi ditelantarkan. Dan sekarang karena olehnya sendiri, Min Yul Hee nggak dapat Cha Jin-wook, nggak dapat Oh Jin juga. Ibunya langsung marah besar. Sekarang semua orang mulai tahu motif asli Pak Cha, ayah Cha Jin-wook, yang ternyata hanya ingin menguasai saham dari Medicell. Jujur ya, aku udah mulai lelah nonton series kayak begini, rasanya pengen cepat selesai gitu lah. Ngeles weh, capek lihat orang-orang bermuka dua gitu. Di depan kelihatan baik, padahal di belakang gitu ya. Dan bukan cuma remaja-remaja aja, ini orang tuanya juga sama gitu. Ibu dari Min Yul Hee yang merupakan petinggi dari harian Ninjala dan sponsor besar acara ini juga hadir di acara pertunangan dan ulang tahun sekolah. Acara pun dimulai. Perayaan ulang tahun sekolah ke-30 sekaligus pertunangan Jena dan Cha Jin-wook. Keduanya diminta untuk maju ke depan, lalu memanggil penerima beasiswa dari Yayasan Hamyong milik Jena, yaitu Kim Hai In, untuk memberikan sambutan dan pidato. Tapi di tengah pidatonya, Hai In tiba-tiba terdiam lama. Semua wartawan jadi menunggu dan penasaran. Akhirnya, dia lanjut ngomong. Hai In bilang seharusnya penerima beasiswa itu adalah Kim Hae In, tapi dia bunuh diri dan kini sudah tewas. Tapi Hai In tahu kalau Hae In nggak bunuh diri, dia didorong. Kim bersaksi bahwa dia ada di tempat kejadian dan tahu siapa pelakunya. Dan episode 9 pun berakhir di situ. Seminggu sebelum pertunangan, Hai In mendatangi rumah Jena. Dia meminta izin untuk naik ke atas panggung saat acara nanti, memberikan sambutan sebagai sahabat dekat. Pertama lagi, Hai In adalah penerima beasiswa dari yayasan milik ayah Jena, jadi permintaannya tidak mencurigakan. Jena menyetujui dan mengembalikan jaket Hai In yang sebelumnya sempat dipinjam. Akhirnya pidato Kim Hai In dilanjutkan lagi. Sumpah ya, momen ini paling bikin semangat karena Hai In akhirnya bisa bicara jujur gitu. Poin yang Hai In sampaikan yang ke-1, yang mendorong Kim Hai In adalah Min Yul. Kedua, walau sempat selamat, Hai In tidak tahan karena diancam oleh Min Yul Hee dengan video saat dia bercocok tanam dengan Oh Jin. Yang ketiga, Hai In juga mengaku bahwa dirinya diperas oleh Min Yul Hee. Jika tidak menuruti permintaannya, video telanjang Kim Hai In akan disebarkan, termasuk soal memfitnah bahwa Jena yang mendorong Hai In. Wartawan langsung gercep memfoto Min Yul. Sesuai omongan sebelumnya, kalau Hai In gak nurut, video itu akan disebar dan benar-benar terjadi. Kini video telanjang Kim Hai In tersebar di sosial media dan semua orang di tempat itu melihatnya. Bahkan videonya sempat muncul di layar besar di depan. Tapi tenang, Jena sudah menyiapkan segalanya. Dia meminta Lee Sarang untuk pergi ke ruang operator dan mengaku sebagai suruhan dari Min Yul Hee. Lee Sarang pun berhasil masuk dan mematikan tayangan video tersebut. Dengan ini, Hai In menggugat Min Yul atas pelanggaran hukum ITE, distribusi ilegal, penyebaran rekaman dari kamera tersembunyi, serta pembagian video pribadi secara ilegal. Ancamannya penjara 10 tahun. Ternyata semua ini sudah direncanakan oleh Hai In, Jena, Cha Jin-wook, dan Lee Sarang seminggu sebelum acara pertunangan. Keren banget, ini epic comeback pokoknya mah. Hai In juga membawa sebuah bukti. Dia meminta kalung milik Min Yul Hee dari direktur.
Tapi tentu saja nggak semudah itu. Hain harus berpura-pura menjadi korban pelecehan dari direktur agar bisa mendapatkan kembali kalung itu. Yang lebih mengejutkan, pihak sekolah sebenarnya sudah tahu soal ini, tapi mereka menutup-nutupinya. Lalu muncul pengakuan dari Cha Jin-wook. Ternyata dialah sosok di balik akun anjing hitam yang selama ini menyebar berita panas di sekolah. Jadi semuanya memang sudah diatur. Hain juga meminta Doeun agar ayahnya bersaksi soal kasus Hain yang sebelumnya mereka temui pas lagi mancing. Ternyata inilah yang diminta oleh Doeun pada ayahnya. Demi menutupi kasus Hain, dia setuju agar Kim Hae-in menggantikan posisi Hae-in di Diamond Six. Cha Jin-wook juga membongkar permainan licik antara direktur dan Pak Cha, ayah angkatnya sendiri. Dalam transaksi saham grup medis Cha-sel, yang direktur nggak sadari, yang menelpon sebelumnya bukan Pak Cha, tapi Cha Jin-wook sendiri yang menggunakan pengubah suara. Jin-wook lalu mengungkap bahwa tujuan perjodohan mereka adalah agar Pak Cha bisa menguasai saham Hamyong milik ayah Jena. Dan itu cuma awal dari rencana busuk yang lebih besar. Puncaknya, video selanjutnya yang diputar adalah pengakuan dari Woo-jin yang ternyata disuruh oleh Min Yul-hye untuk mendorong si Eun. Bahkan Min Yul-hye juga menyuruh Woo-jin agar ikut lompat dari gedung. Min Yul-hye udah nggak bisa mengelak lagi, hanya bisa berteriak-teriak nggak jelas gitu. Kita kemudian diperlihatkan flashback saat Woo-jin berada di bar dan didatangi Kim Hae-in. Memang benar Woo-jin yang mendorong si Eun, tapi katanya tidak sengaja. Hae-in memintanya untuk bersaksi bahwa Min Yul-hye lah yang menyuruhnya. Semuanya kini sudah selesai, semua bukti dan kesaksian sudah diungkap. Dengan terbongkarnya kejadian Pak Cha, Jena tentu tidak tinggal diam, dia akan membawa kasus ini ke jalur hukum. Meskipun sudah banyak bukti, Min Yul-hye tetap ngeyel, merasa tidak bersalah, dan menganggap semua yang dikatakan Kim Hae-in belum cukup untuk memenjarakannya. Sampai akhir season Min Yul-hye nggak di penjara. Kalau aku bilang endingnya sih bikin kesel gitu. Teman-teman Hae-in memberikan selamat atas keberaniannya. Bahkan ayah Hae-in juga ikut bangga dan memberi selamat. Untuk merayakan kemenangan ini, Lisara mengajak mereka makan-makan. Tapi Jena nggak ikut, masih ada urusan yang harus diselesaikan katanya. Ingat nenek lampir yang sujud-sujud di episode 9? Nah, Jena setuju menutup mulut soal bayi haram itu. Tapi dengan syarat, semua saham dari ayahnya harus ditransfer ke Jena. Sudah kayak Avenger ya, semua karakter dari episode 1 keluar satu persatu. Ibu Jena juga muncul dan memberi selamat, tapi dia datang nggak cuma buat formalitas. Dengan saham yang ditransfer dari nenek lampir ditambah saham dari ibunya, Jena kini menjadi pemegang saham utama. Boom, semua kekuasaan perusahaan ada di tangan Jena. Ayahnya kini hanya menjadi bapak-bapak tukang selingkuh biasa. Doeun mantap ninggalin Korea. Dia meletakkan foto Hae-in di tiang listrik tempat Hae-in bundir. Tapi ya foto itu cuman disenderin doang. Kok angin gay bisa murah gitu mah. Sementara itu Woo-jin masih dugem bareng ciwi-ciwi di bar. Tapi dia diawasi dari jauh oleh Doeun. Sebagai ucapan terima kasih, Jena yang tahu ibu Cha Jin-wook ada di Hong Kong memberikan tiket pesawat bisnis kepada Cha Jin-wook agar bisa bertemu ibunya dan menetap di sana untuk sementara. Setelah semua pengakuan itu, Kim Hae-in membuang pin Diamond Six dan memulai hidup baru sebagai anak pilihan. Kini Jena yang sudah menjadi pemimpin perusahaan mendatangi kafe tempat Hae-in bekerja. Dia menawarkan kerjasama, tapi Hae-in menolak karena ingin fokus kuliah dulu. Jena lalu menulis sesuatu di kertas dan memberikan kepada Kim Hae-in. Ekspresi Hae-in kaget dong. Tapi kita nggak pernah tahu apa isi tulisan itu dan karena filmnya tamat. Rating dan kesimpulan. X-Rich Season 2 menawarkan drama penuh intrik, manipulasi dan plot twist yang bikin emosi naik turun. Dari konflik antar siswa elit hingga konspirasi saham orang tua. Semuanya dikemas dengan intens, meskipun beberapa karakter terasa tidak mendapat hukuman yang pantas. Plusnya, cerita makin berani dan kompleks. Banyak momen epic comeback yang bikin puas, terutama dari karakter Hae-in dan Jena.
Visual dan packing episode juga cukup stabil dan engaging. Minusnya endingnya terkesan gantung dan terburu-buru. Beberapa tokoh antagonis seperti Mule tidak dapat konsekuensi yang jelas. Terlalu banyak karakter bermuka dua bikin greget, tapi juga kadang bikin capek nontonnya. Kesimpulannya, kalau kamu suka drama dengan nuansa gelap penuh pengkhianatan dan balas dendam anak-anak orang kaya, Beach X Rid tetap worth it buat ditonton. Tapi jangan harap semua kejahatan dibayar tuntas, karena di dunia mereka keadilan itu mahal dan penuh intrik. Jadi kalau niatnya nonton buat cari keadilan, siap-siap kesel aja sendiri. Nah, itu dia alur lengkap dan ending dari Beach X Rid Season 2. Gimana menurut kalian nih? Sob, gimana Ger? Siapa karakter yang paling ngeselin dan siapa yang paling layak menang? Kalau kalian suka dengan gaya pembawaan aku yang santai dan sedikit nyinyir ini, jangan lupa buat like, komen, dan pastinya subscribe dong, biar gak ketinggalan rangkuman drama dan film seru lainnya. Yang belum pencet tombol lonceng, buruan pencet biar kalau ada video baru langsung nyala tuh notif di HP kalian, tring tring gitu coy. Dan untuk rating keseluruhan dari film ini, menurut dari si film mungkin 7,5/10 sih, cukup lah, atau 8 lah boleh. Soalnya di ending cukup puas, walaupun tidak puas tapi puas. Oke, terima kasih, sampai berjumpa kembali di video selanjutnya, bye bye. Thank you.